Ustadz Luki. Nah, ini kalau berbicara Ustadz Luki, saya sudah lama kenalnya ya. Sejak saya ngaji, buku ya, yang saya punya itu yang punyanya Ustadz Luki. Sampai bukunya itu diminta sama adik saya. Kalau kalau saya asli asli Nganjuk, sekarang kuliah di Solo dan sekarang tinggal di Kediri, Ustadz sekarang. Oh, di Kediri sekarang bisnisnya. Ya, kalau suami asli Ngawi, sekarang tinggal di Kediri sama saya. Oh, Jadi gitu. kalau tidak salah Ustadz Luki juga asli Ngawi juga kan? Ya, betul. Ya, ya seperti itu. Nah, kita langsung saja izinkan saya share screen ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan membahas terkait menulis untuk Palestina, membahas untuk terkait bagaimana sih menulis itu seperti apa dan kenapa sih kita harus menulis untuk Palestina seperti itu. Saya share screen ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita semuanya sedang berada di acara yang spektakuler dan ini acaranya walaupun pembicaranya ini masih muda-muda tetapi acara ini untuk semua umur dan ini ya Peace, Love and Youth Voice for Palestine karena perjuangan Palestina itu tidak selesai walaupun dulu sempat panas ya sekarang opininya itu agak surut walaupun sebenarnya di sana di Palestina sendiri ini kondisinya masih luar biasa maksudnya serangan-serangan yang dilakukan Israel dan upaya untuk menggenosid warga Palestina itu terus dilancarkan oleh entitas Yahudi yang ada di sana. Nah, selanjutnya ya, kita akan mengupas skill building menulis untuk Palestina. Jadi kalau kita membahas Palestina itu pasti ya seharusnya sebagai seorang Muslim itu pasti teringat akan satu hal yang itu pasti mampu menyatukan kaum muslimin semuanya, yaitu di Palestina itu ada Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum dipindah ke Masjidil Haram tuh kiblat pertama kaum musliminnya adalah Masjidil Aqsa. Jadi memang Palestina, Masjidil Aqsa ini lekat sekali dengan kaum muslimin. Sebenarnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjutnya tadi diberi kesempatan oleh Ustadz Luki untuk taruh. Nah, ini perkenalkan nama saya Kamaring Tias. Saya lahirnya 212 ya. Lahir di tanggal 212/89. Status menikah dan alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, ini ya pendidikan terakhir saya di S1 Pendidikan Biologi UNS. Sekarang aktivitas hari ini adalah guru HSG ya Homeschooling Al Islam, pemretintasiasi.com, topsuara.com, mutiaraumat.com dan direktur Mutiara Umat Institute. Moto moto saya adalah tiada kemuliaan tanpa Islam dan ini bisa dilanjutkan ya sama teman-teman. Nah, tiada tiada Islam tanpa syariat, tiada syariat tanpa khilafah dan tiada khilafah tanpa dakwah. Nah, teman-teman yang hadir di sini boleh saling follow ya, saling follow di akun media sosial saya di Kamawar @ikamawar1453. Jadi kita bisa saling follow, gambarnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan nanti bisa komen. Insya Allah nanti saya jawab ya teman-teman. Selanjutnya ya kita ngobrol terkait mengapa harus menulis untuk Palestina. Jadi kemarin-kemarin di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat ya dijelaskan bagaimana sejarah Palestina. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan sejarahnya pasti otomatis auto marah ya bagaimana kebiadaban, kebrutalan, betapa barbarnya entitas Yahudi itu membantai kaum muslimin yang ada di Palestina itu sejak puluhan tahun bahkan sudah 100 tahun lebih jadi 19 ya sekitar seperti setelah khilafah runtuh itu kan gambarannya yang dilakukan entitas Yahudi ketika membantai kaum muslimin itu kan sangat sistematis dan struktur gambarnya 1947 ya kemarin itu permulaannya gambarnya seperti itu dan itu secara fakta walaupun kata-kata Palestina dijajah oleh entitas Yahudi ini berusaha untuk dibelokkan ya. Kalau kalau dibelokkan bahkan ada yang mengatakan di sana itu konflik, padahal tidak konflik. Kalau konflik itu kan bertengkar ya, banyak
negara kayak Ukraina gitu ya sama Rusia yang bertengkar rebutan apa seperti itu. Enggak, kalau yang ada di Palestina ini tidak berbeda dengan yang ada di Ukraina maupun di Rusia itu berbeda, tetapi yang di Palestina jelas-jelas yang terjadi adalah penjajahan, adalah upaya penduduk. Bahkan mereka sudah menjajah, sudah menduduki Palestina, tetapi mereka belum puas sebelum kaum muslimin yang ada di Palestina ini benar-benar musnah. Jadi ada upaya memusnahkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan ketika kaum muslimin yang ada di Palestina itu musnah, mereka ingin memusnahkan kaum muslimin yang ada dunia ini. Nah, inilah keserakahan, kesombongan, dan ketamakan entitas Yahudi yang benar-benar kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, selanjutnya ya, yang kedua, alasan kita mengapa harus menulis untuk Palestina. Yang kedua adalah ada framing negatif, ada pembingkaian negatif supaya umat Islam itu tidak peduli dengan Palestina. Ada upaya memang semuanya dibingkai, contohnya ya yang kemarin sempat saya tanyakan kepada salah satu narasumber di sini, itu kan ada ya seorang Ustadz Kondang, Kiai Kondang mengatakan gitu ya, mengatakan bahwa di Palestina itu tidak ada apa-apa, aman-aman saja, padahal kan faktanya itu kebiadaban entitas Yahudi itu itu sudah nyata gitu ya. Mereka itu tidak hanya mengebom alasannya ingin mencari Hamas ya gambar, tapi yang dibom itu semuanya, rumah sakit, masjid, bahkan kamp-kamp pengungsian, bahkan ya kaum muslimin yang ingin apa itu yang antri ya untuk mendapatkan bantuan gambar itu juga diserang oleh entitas Yahudi. Ini kan sungguh sungguh biadab gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada upaya sistematis agar umat Islam itu tidak membela Palestina. Contohnya seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh salah satu narasumber ya, bahwa ada yang menyampaikan gitu, ada yang menyampaikan begini. Masalah Palestina itu, untuk peduli dengan Palestina itu tidak perlu menjadi seorang Muslim. Cukup menjadi manusia, kita itu pasti peduli sama Palestina. Iya, kalau kata-kata yang seperti itu ya benar, karena memang secara fakta yang dilakukan oleh entitas Yahudi ini memang tidak berperi kemanusiaan, sudah biadab, sudah barbar, sudah brutal gambarannya. Jadi untuk peduli itu manusia, kalau dia punya akal, dia punya hati, pasti pasti tahu kalau kezoliman yang dilakukan entitas Yahudi itu luar biasa. Hanya saja gitu ya teman-teman, hanya saja sebagai seorang Muslim, kalau spirit pembelaan terhadap Palestina cuma sekedar kemanusiaan, endingnya yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina itu adalah uang, sembako, gambarnya seperti itu ya. Terus juga doa seperti itu gambarannya. Belum belum ada kesadaran bahwa untuk menyelamatkan Palestina itu secara keseluruhan, secara totalitas, secara kafah gitu loh gambarannya. Padahal yang dibutuhkan ya saudara kita yang di Palestina itu kan keperlindungan yang totalitas, keamanan yang sempurna. Gambarnya kan seperti itu. Ya mereka memang butuh makan. Memang sekarang sedang kelaparan ya, kebanjiran, terus juga kelaparan, mereka busuk lapar, kita buka puasa bisa sama kola, bisa sama kurma, mereka nggak tahu. Bahkan ada sebuah video yang menunjukkan mereka itu masak sayurnya itu sayur dari rumput gambarnya. Terus beras juga harganya sangat mahal dan sangat langka sekali. Beras di sana 1 kilo, di sini naik 15.000 sampai 20.000, tapi di sana beras itu 1 kilonya 1 juta. Bayangkan, sudah kondisi bangunan hancur, gambarnya seperti itu. Terus tertimpa kelaparan, terus mereka tuh di sana itu masih difitnah dengan berbagai framing negatif yang diciptakan entitas Yahudi untuk mengalienisasi ya warga kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi seperti ada upaya sistematis agar gak membela, agar umat Islam ini cuek gambarannya ya, cuek dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan selanjutnya ya, ada upaya agar umat Islam ini misleading atau gagal paham dengan kondisi Muslim yang ada di Palestina. Jadi misleading ini sangat banyak sekali, dan kemarin juga sudah dibahas ya oleh Mbak Ranti ya sebelum saya hari Selasa kemarin. Jadi opini-opini sesat terkait Palestina, gambarannya ya contohnya ya seperti di sana itu konflik, di sana itu
Palestina menderita itu gara-gara Hamas, sudah tahu Israel kenapa kok dikirimi rudal dan sebagainya. Ini kan opini-opini yang sesat, opini-opini yang salah. Kalaupun memang Hamas itu menyerang ya, memberikan serangan kepada Israel itu adalah upaya untuk membela tanah suci Masjidil Aqsa, gambarnya untuk membela tanah suci yang memang itu adalah miliknya kaum muslimin. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa itu bukan Hamas, bukan warga yang ada di Palestina saja, tapi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini tuh wajib ya, wajib gambarannya untuk membela membela Palestina. Sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada upaya pendudukan Masjidil Aqsa dan genosida di Palestina. Jadi tadi sempat saya singgung ya beberapa kali bahwa memang faktanya memang ada upaya ya untuk memusnahkan gitu ya, untuk memusnahkan Palestina, gambarannya seperti kaum muslimin, gambarannya memusnahkan kaum muslimin yang ada di Palestina, dan mereka itu memang berusaha untuk menguasai secara penuh gitu, secara penuh Palestina, gambarannya seperti itu. Ada upaya genosida, jadi walaupun secara faktual yang dilakukan itu sangat tidak manusiawi, sangat tidak berperi kemanusiaan, tapi seolah-olah kita melihat bahwa hak asasi manusia yang disampaikan, yang digebar-geborkan oleh Barat ya, oleh Amerika dan sekutunya itu tidak berlaku untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau apapun walaupun sudah melanggar HAM dan sudah tidak berkemanusiaan, itu sudah tidak tidak memanusiakan manusia ya yang dilakukan oleh entitas Yahudi, tetapi tidak ada gitu ya negara yang bisa gitu ya membela itu dengan militer, gambarnya seperti itu tidak ada, membela dengan memberikan keamanan yang nyata kepada Palestina itu tidak ada. Yang terjadi dari 1947 sampai detik ini yang terjadi adalah wilayah Palestina itu semakin sempit, dan itu penjajahan atau pembantaian kaum muslimin yang ada di Palestina itu semakin brutal. Jadi nanti ada ya datanya bagaimana sampai eh, bulan Februari kemarin itu ya gambarannya itu sudah 31.000. Jadi sejak 7 Oktober 2023 itu sudah 31.000 yang meninggal gara-gara serangan entitas Yahudi. Terus juga ada upaya supaya umat Islam ini tidak bersatu untuk menyelamatkan kaum kaum muslim yang ada di Palestina. Ini juga ada upaya bagaimana kaum muslimin disekat-sekat oleh nation state ya, oleh ikatan-ikatan itu nasionalisme, gambarnya seperti itu ya. Kita tahu sendiri, dan kepedulian kaum muslimin hari ini tuh hanya sebatas memberikan sumbangan, memberikan eh, makanan, bahkan itu pun ya teman-teman kalau lihat berita itu ada yang dipersulit gitu ya, ada yang dipersulit untuk masuk ke Palestina, lalu terus kita diam, jadi gambarnya makanya harus ya gambarnya kita harus menulis untuk Palestina ini ya, karena pentingnya ya, pentingnya pembelaan kita yang kita nggak tahu kan lah kalau kita nulis tuh apa sih Mbak gitu, sumbangsinya gambarannya buat perjuangan ya ada di Palestina, tapi kalau apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan ini bisa membuka ya, membuka pikiran umat yang membaca di medsos kita, kita tidur terus mungkin ada yang lihat terus membacanya, itu kan insya Allah bisa menjadi ladang jariah kita semuanya untuk menegakkan posisi kita di hadapan Allah itu sebagai apa? Orang yang mendiamkan kezoliman atau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk membela kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, lanjut ya. Jadi Palestina itu wajib dan harus dan butuh dibela oleh siapa? Yang jelas adalah seluruh kaum muslimin, oleh semua umur dan semua generasi. Jadi nggak hanya Gen Z aja ya teman-teman yang ada di sini, tapi benar-benar semua umur. Gambarnya seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Gambarnya seperti itu. Walaupun sebenarnya solusi hakikinya tidak hanya dakwah, tetapi juga dakwah dan jihad, harus memerangi, mengusir entitas Yahudi dari bumi Palestina. Tetapi kan kita berpikirnya tidak mungkin gitu ya. Kalau saya sama Abah gitu ya, sama sama Abah Luki ke sana gitu gambarannya ya, ke sana terus jihad 2 orang atau sama teman-teman yang ada di sini ada berapa orang nih? Kurang lebih ada 5 orang ini ya. Ya, ya ya nggak berpengaruh apa-apa, bahkan bisa jadi mati konyol ke sana, gambarnya seperti itu. Tetapi harus ada apa apa tuh militer yang tersistem, yang
yang apa itu dikomando secara sistematis ya militer itu yang benar-benar di apa dikerahkan untuk mengusir entitas Yahudi untuk melindungi warga Palestina dan itu nggak mungkin sendirian, nggak mungkin itu dilakukan oleh sebuah kelompok itu ataupun dilakukan oleh sebuah milisi, nggak bisa ya, harus dilakukan oleh dalam bentuk negara-negara yang memobilisasi militer untuk membebaskan Palestina. Nah, sekarang upaya yang bisa kita upayakan terdekat dan tercepat yang bisa kita lakukan terkait pembelaan kita terhadap Palestina adalah dengan dakwah seperti itu. Nah, mengapa harus belajar menulis ya? Kalau kemarin itu sudah bagaimana menjadi content creator, memahami media, karena dakwah itu teman-teman ya. Dakwah itu kalau nggak ngomong itu ya nulis gitu. Dakwah itu kalau nggak bicara, itu ya menulis, gambarnya seperti itu. Bahkan sebelum bicara, sebelum ngomong, itu alangkah baiknya apa yang kita akan sampaikan itu kita persiapkan dengan menulis terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga pelajaran nanti mungkin ini akan dibahas mungkin ya dalam materi public speaking sebelum sebelum bicara, gitu gambarnya seperti itu. Sebelum kita bicara kita perlu untuk menulis gambarnya itu. Jadi menulis dan apa menulis dan bicara ini adalah salah satu pisau gambarnya salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk berdakwah seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Jadi ini ada mood booster yang sangat terkenal sekali dari Said Qutb ya. Satu peluru bisa menembus satu kepala. Satu tulisan bisa menembus ribuan kepala, bahkan ada yang mengatakan bisa menembus jutaan kepala. Apalagi sekarang zamannya media sosial gitu. Kita bikin konten, kita tulis dulu apa sih konten yang akan kita bikin. Nah, ini kan butuh nulis sebenarnya. Apa yang kita apa yang akan kita konten kan kita tulis terus kita bikin konten terus kontennya viral bisa dilihat 1 juta 2 juta atau puluhan atau ribuan. Nah, ini insya Allah akan bisa memberikan pengaruh yang signifikan untuk dakwah ya, dakwah Palestina. Bahkan hari ini gambarannya kalau sebuah kebohongan kalau sudah dilawan oleh the power apa netizen gambarannya ya, itu bisa bisa kalah kebohongan kebohongan itu bisa terbongkar ketika netizen itu memiliki kerangka pemikiran dan memiliki perasaan yang sama, memiliki pemikiran pemahaman yang sama terkait Palestina itu sendiri. Apa yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap Palestina? Memang kalau membahas Palestina banyak yang sudah peduli, tapi pedulinya ini harus diarahkan kemana? Nah, ini perlu perlu dicerahkan gambarannya kaum muslimin hari ini perlu dicerahkan ketika sudah peduli, terus apa yang actionnya itu seperti apa untuk membela Palestina? Nah, ini perlu perlu terus diedukasi di tengah-tengah umat. Nah, selanjutnya, ya ini ada Thomas Bartholin. Ini adalah quote-quote yang dari orang-orang kafir ya. Sulit membangun peradaban tanpa budaya tulis dan membaca. Salah satu pilar penyangga budaya tulis dan membaca adalah buku gambaran dan ini pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk menulis dan membaca. Bahkan kan ya sudah banyak apa namanya penelitian-penelitian bahwa minat baca hari ini tuh turun. Jadi banyak orang-orang sekarang itu nggak suka membaca. Males gitu. Lebih suka itu lihat video-video yang pendek kayak gitu. Gambarnya kalau hari ini tuh sejak ada apa mungkin ada Reels, ada TikTok itu minat apa baca tulisnya itu agak menurun. Nah, kita sebagai kaum muslimin itu nggak boleh menurun karena modal kita untuk bikin konten apapun itu adalah dengan menulis dan membaca. Seperti itu. Modalnya ya dari dua ini. Kita menulis dan membaca. Kalau kita males membaca, kita bisa mendengarkan. Karena sekarang apa acara-acara yang memberikan tambahan sakoah hasanah keislaman di YouTube ya, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita kaji itu juga sangat banyak sekali. Jadi modal kita menulis, membaca, dan mendengarkan. Ada lebih banyak harta yang terkandung di dalam buku ketimbang seluruh jarahan bajak laut yang disimpan di pulau harta karun. Nah, ini Walt Disney sendiri ini yang punya apa Walt Disney itu mengatakan seperti ini. Jadi pentingnya Mbak, pentingnya kita untuk membaca, menguatkan literasi karena ini adalah ini bisa menjadi modal kita untuk berdakwah, apalagi modal untuk membela kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan ini ya para politikus Amerika Serikat mengatakan jika kamu ingin menjadi superpower, kamu harus memiliki individu yang ya dia itu memiliki
high level literasi, jadi kemampuan literasi yang tinggi, gambarnya seperti itu. Ya kita tahu ya bagaimana framing media, dan kita tahu media sekarang itu dikuasai siapa. Media sekarang itu ya dikuasai orang Barat, dikuasai orang-orang kafir. Makanya mereka sangat mudah gitu ya, sangat mudah membentuk pemikiran umat itu sangat mudah. Mau dibentuk sekuler, liberal, hedon itu sudah berhasil. Bahkan sekarang yang ingin mereka bentuk itu adalah sekuler, liberal, hedon, dan anarkis. Makanya banyak sekali Gen Z itu yang sudah bisa membunuh, menghabisi orang. Gambar itu sudah sangat banyak ya konten-konten, apalagi kasus-kasus pembulian yang berakhir kematian sampai korbannya itu meninggal itu kan banyak ya, banyak terjadi dan intensitasnya kasus pembulian itu marak hari ini itu karena pengaruh apa? Pengaruh media hari ini gambarnya. Kepengaruh media hari ini dan media hari ini lagi-lagi dikuasai oleh orang-orang kafir yang mereka itu jelas apa itu walaupun mereka punya otak dan punya hati tapi otak dan hatinya itu tidak berakal jadi tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya tidak bisa berfungsi digunakan untuk membawa kemaslahatan umat nggak bisa karena ya mereka sendiri itu kafir seperti itu. Nah selanjutnya ini Muhammad Adnan Saleh bangsa yang tidak mau membaca tidak bisa mengenali dirinya sendiri dan tidak mengetahui orang lain. Nah ini pentingnya modal menulis itu membaca, pentingnya kita juga membaca dan pentingnya kita menulis. Nanti tulisan kita juga akan dibaca dan itu diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada kaum muslimat secara keseluruhan. Selanjutnya, nah ini ya Rasulullah SAW bersabda gitu, sesungguhnya pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu adalah al-qalam. Kemudian dia berkata kepadanya tulislah. Maka ia melaksanakannya pada waktu itu sebagaimana ia diciptakan sampai pada hari kiamat. Jadi memang maksudnya menulis itu juga salah satu aktivitas para ulama. Andai saja para ulama itu tidak menulis ya ilmu-ilmu yang didapatkan ya, para salafus saleh itu tidak membukukan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, niscaya gambarannya, niscaya kita nggak bisa menikmati hasanah atau menikmati sakofah-sakofah Islam atau literasi Islam sampai hari ini. Makanya apa yang kita tulis hari ini, insya Allah ke depan itu akan menjadi prasasti ataupun menjadi catatan sejarah. Karena ke depan itu pasti akan diulik mana opini, mana fakta yang terjadi. Nah, itu akan menjadi sebuah catatan sejarah yang akan eh, menjadi saksi bahwa kita itu menulis karena Allah, menulis untuk dakwah Islam, menulis untuk membela Islam, nggak boleh seperti itu. Nah, menulis untuk apa? Jadi ya, yang jelas kita menulis untuk mewujudkan cita-cita. Jadi kalau tingginya cita-cita dan kuatnya semangat itu adalah bagian dari iman. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kita penting banget memiliki cita-cita tinggi. Ya. Dan untuk apa itu cita-cita tertinggi kaum muslimin hari ini adalah membebaskan Palestina dan menegakkan kehidupan Islam di muka bumi ini. Karena kita tahu sendiri, Islam itu tidak bisa ditegakkan dalam ranah individu saja. Tidak cukup, bukan tidak bisa. Tidak cukup kalau ditegakkan dalam ranah individu. Harus ditegakkan dalam lingkup ya individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Islam itu harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan dari individu, keluarga, masyarakat, negara ini harus menerapkan Islam. Hanya dengan Islam yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan, Islam yang inilah yang akan bisa menyelamatkan saudara kita yang ada di Palestina. Kalau Islam yang diterapkan gambarannya ini hanya sebatas apa itu sekupnya individu yang terjadi ya seperti ini. Kita melihat saudara kita dibantai, kita cuma bisa memberikan sumbangan. Padahal yang mereka butuhkan itu adalah tank-tank tempur kaum muslimin yang dilakukan negara-negara apa negeri-negeri Muslim yang ada di Palestina, apakah mereka menjalankan fungsinya sebagai umat Islam? Tidak. Kita melihat bagaimana penguasa-penguasa negeri Muslim yang ada di sekitar Palestina, mereka itu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan entitas Yahudi itu sendiri.
mereka memblokade pangan ya, sumbangan makanan karena tidak berani dengan Israel. Bahkan mereka itu memberikan apa itu eh, jalan agar Israel itu mendapatkan sumber daya sumber energi ya, itu yang dilakukan Turki, bahkan yang dilakukan Mesir. Jadi mereka yang ada di sekitar Palestina itu, penguasa-penguasanya itu tidak baik seperti entitas Yahudi. Tidak ada yang berani memobilisasi militer untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan perlindungan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Makanya cita-cita kita tertinggi ya, selain membebaskan Palestina, yaitu adalah menegakkan Islam itu dalam segala aspek kehidupan. Nggak bisa sendirian gitu. Yang menegakkan Islam cuma saya sama jenengan, semuanya nggak bisa. Cuma kita aja yang ada di Abah Universe ini nggak bisa, harus keseluruhan. Nah, selanjutnya ya. Dan itu kita sangat ingat sekali ya, dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, kebajikan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi sebaik-baik perkataan, sebaik-baik apa yang kita tulis itu adalah dakwah. Walaupun kalau kita punya akun terus ini sok-sokan, ini enggak apa sok-sokan share-share kebaikan, share-share Islam dan sebagainya, padahal loh, dia sendiri loh belum tentu gitu sebaik apa yang dia share, ya nggak apa-apa gitu loh. Kita berbagi kebaikan, mendakwahkan Islam tuh nggak nunggu kita jadi malaikat dulu terus kita baru berdakwah, enggak. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita tahu bahwa Palestina harus dibeli, kita sampaikan di akun media sosial kita, nggak usah diperhatikan tuh orang-orang yang nyinyir ya, dan buzzer-buzzer. Sudah lupakan gambaran, seperti kita tetap fokus untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena sebaik-baik apa yang kita posting, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis adalah dakwah gitu loh. Jadi bukan malah curhat di media sosial, curhat dan sebagainya. Curhat itu sama Allah. Curhat itu di di atas sajadah di hadapan Allah. Ataupun kalau kita sudah curhat sama Allah tapi kita butuh teman sharing, curhat sama guru ngaji atau musrifat atau murabi atau guru ngaji kita, teman yang sama-sama soleh. Kita ngobrol, bukan di media sosial yang sehingga eh, banyak atau bisa di apa namanya diakses semua orang. Dan sekarang ya lucunya, gambar lucunya hari ini netizen hari itu suka banget gitu, daripada akun yang suka sebar konten kebaikan sama akun yang nyebarin gosip, lambe turah dan sebagainya, itu lebih followernya lebih banyak yang lambe turah gambarnya. Lambe turah itu kan ngurusin kehidupannya orang lain, dan kebanyakan orang-orang seperti itu ngurusin masalahnya orang lain, yang gosipin masalahnya orang lain, dan itu sebenarnya nggak ada apa apa itu dampaknya buat kehidupannya itu tidak ada. Padahal yang berdampak yang baik itu sebenarnya ya dakwah itu sendiri, konten-konten dakwah sebenarnya. Tapi kita tahu bagaimana media sosial hari ini, kalau itu tentang hiburan, tentang gosip, itu lebih rame, lebih lebih banyak daripada konten-konten dakwah, gambarannya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mendukung aktivitas menulis? Nah, kita langsung ya, tadi kita baru opening gambarnya. The power of why, gambarnya kita menguatkan apa trigger kita kenapa harus menulis. Sekarang kita menuju ke masuk ke masalah teknis. Apa yang harus dilakukan untuk mendukung sebenarnya ya, untuk mendukung aktivitas menulis? Yang pertama ya, seperti yang disampaikan tadi, meningkatkan sakofah hasanah Islam dengan ngaji, halakoh, dan mengikuti pelatihan seperti ini. Jadi acara-acara seperti itu banyak sekali dan kita bisa ikuti di mana saja, kapan saja. Gambarannya nanti mungkin ada rekamannya, kita bisa memutar ulang rekamannya juga. Kan semudah itu gambarannya. Semudah itu kita mendapatkan sakofah, gambarannya seperti itu. Mendapatkan hasanah keislaman itu semudah itu, ngaji sepekan sekali, gambarannya seperti itu, ngaji gitu ya. Itu yang mohon-mohon itu adalah guru ngajinya ayo datang. Padahal yang butuh ngaji itu bukan guru ngajinya. Yang butuh ngaji itu sebenarnya adalah kita yang butuh ilmu, bukan guru ngajinya yang butuh kita untuk disampaikan ilmunya, tetapi adalah kita yang butuh ilmu, kita butuh sakofah, kita butuh hasanah, karena
sepanjang kita hidup ya, selama-lamanya kita hidup, selama-lamanya kita belajar, sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan tuh baru setetes itu, setetes padahal ilmunya Allah itu seluas lautan, seluas samudra. Tapi kita baru mencelupkan apa kelingking kita di lautan terus kita ambil ya itulah ilmu yang kita dapat selama sepanjang hayat kita. Nah, betapa kecilnya, betapa sedikitnya, tapi kita masih males-malesan untuk mengejar yang sedikit lagi, padahal masih banyak ilmunya Allah yang seluas samudra. Makanya penting sekali yang meningkatkan sakofah, hasanah keislaman. Kita bisa ngaji di mana saja, bisa kapan saja, dan juga harus istiqomah. Gambarnya seperti itu. Ini juga bisa menjadi modal untuk menulis. Yang selanjutnya adalah banyak membaca dan mendengar. Jadi kalau yang malas baca, sekarang bisa mendengarkan. Banyak sekali kajian-kajian kajian di YouTube yang bisa kita dengarkan daripada musik-musik ataupun mungkin cuma candaan-candaan yang lucu gimana seperti itu. Nah, ini kan kita lihat ya bagaimana konten-konten kalau itu cuma candaan, cuma lucu-lucuan tuh lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang nge-like, lebih banyak komennya daripada eh, apa itu dakwah pemikiran yang itu di mana itu membebaskan yang membebaskan belenggu kemungkaran yang ada di benak kita. Itu eh, intensitasnya beda, lebih banyak yang akun-akun followernya gimana akun-akun yang tadi itu yang cuma memberikan hiburan gitu gambarnya seperti itu. Nah, modal kita selain banyak membaca mendengar kita terus berlatih dan berlatih, nggak mungkin kita bisa langsung bisa nulis profesional baru belajar baru 2 kali nulis langsung profesional itu cukup cukup sulit gambarannya walaupun ada mungkin ya baru sekali mungkin ikut training seperti ini langsung gambarnya langsung bisa menulis langsung bisa bagus tulisannya mungkin ada tetapi untuk bisa bisa menulis gambarannya itu perlu latihan jadi kayak bicara gitu ya mungkin Al-Fatihah atau Mbak Ranti itu nggak langsung mak betunduk terus ngomong langsung banyak yang mendengar enggak itu butuh proses butuh konsisten ya konsisten untuk membuat konten. Nah, kalau menulis pun juga sama, juga butuh kekonsistenan agar tulisan kita itu semakin berkualitas, gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kita langsung masuk ke bagaimana kita menulis ya, apa yang harus dikuasai pertama kali saat kita akan menulis, gambarnya seperti itu. Yang pertama, ketika kita menulis itu harus ada modalnya dulu. Modalnya itu adalah kita punya fakta atau berita yang akan kita kritisi atau akan kita angkat gambarnya seperti itu. Dan ketika kita membahas fakta dan berita, kita harus mampu membedakan mana fakta dan mana hoax. Dan sekarang kan banyak sekali ya. Kalau kemarin dibahas bagaimana orang-orang Barat itu sampai menyewa influencer, gambarnya seperti itu. Sampai membuat media-media hanya untuk menyebarkan kebohongan. Karena kebohongan, gitu, kebohongan yang disebarkan, yang menjadi opini publik, itu bisa menjadi kebenaran, itu bisa dibenarkan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka menyebarkan kebohongan sampai kebohongan itu dinormalisasi, dibenarkan. Mereka menyebarkan kemaksiatan sampai kemaksiatan itu dinormalisasi. Ini fakta. Bahkan sekarang ada yang bilang, kan kamu nanti kalau sudah nikah pengen punya anak berapa? Oh, saya child free aja. Kan sekarang lagi ngetren child free. Child free itu kan nggak pengen punya anak. Loh ini loh, remaja hari ini kok bisa gitu loh dapat statement child free ini kalau bukan peran media yang meracuni generasi muda ini siapa gitu yang itu ya ini karena peran influencer itu ya kita tahu kan influencer YouTuber yang kemarin sangat-sangat viral gara-gara dia bilang bahwa child free itu adalah anti aging lah gambarnya seperti itu kan stres gambarnya padahal kalau kalau kita membahas secara ilmiah secara keskincare-an ya anti-aging itu bukan karena child free ya karena memang dirawat wajahnya seperti itu dikasih retinol vitamin C dan sebagainya itu kalau masalah skincare dan sebagainya dieksfoliasi nah itu kalau bahasa skincare gambarnya bukan karena anti agingnya itu adalah nggak punya anak ini keliru gambarnya seperti itu nah ini peran peran media di
di sini itu yang menyebarkan berita-berita hoax, apa menyebarkan penyesatan-penyesatan, kebohongan-kebohongan sehingga kesesatan itu dibenarkan oleh publik. Lah tugas kita menulis itu mengcounter itu semua. Gambarnya seperti makanya untuk menulis kita harus tahu mana yang fakta, mana yang hoax itu harus bisa dibedakan. Mana fakta, mana berita, mana ini opini, dan ini opini ini ternyata adalah penyesatan dan pembohongan, kita harus tahu. Sehingga kita bisa menulisnya itu mengcounter, meluruskan dan membentuk pemikiran yang benar di tengah-tengah umat. Nah, selanjutnya ya, mampu memberikan komentar terkait fakta yang terjadi. Jadi kita perlu bisa memberikan komentar fakta yang terjadi yang ada di lapangan. Contohnya seperti ini. Kan banyak sekali ya berita. Bentar. Nah, selanjutnya ini saya screenshot ya. Ini kondisi ini tanggal berapa ini? 2 Februari. 2 Februari itu genosida berlanjut, korban di Gaza tembus 27.000 jiwa. Dan ini bulan Maret ini sudah masuk 31.000 yang meninggal gitu. Yang mati akibat kebrutalan, gambarannya kebrutalan entitas Yahudi, Zionis Israel itu sudah sebanyak itu. Ini bisa bisa terus kira-kira nih, silakan ya teman-teman biar nggak tidur ya, ya pokoknya kalau puasa habis sahur kan nggak boleh tidur ya, nggak boleh tidur. Habis itu aktivitas seharian. Nah ini biasanya habis terawih ini, habis terawih ngantuk. Makanya kalau bisa waktu puasa upayakan tidur siang biar habis terawih ini nggak terlalu ngantuk. Nah, ini saya juga seperti itu. Kalau nggak tidur siang itu habis terawih itu kayak mendrip-mendrip matanya itu tinggal berapa watt seperti itu. Nah ini biar nggak ngantuk. Ini silahkan teman-teman komentar ya. Tanggapannya apa gitu melihat bulan Februari 27.000 dan 31 apa Maret ya 19 Maret sudah 31.000. Ini komentarnya apa silakan ditulis di kolom komentar silakan teman-teman. Nah ini ada Mbak Indah Rini, ada juga Mbak apa Syurahbil ini Mas ya mungkin ya, dan ada juga Mbak Fat ini silahkan ditulis silahkan komentarnya apa, bisa ditulis komentarnya terkait karena modal menulis pertama kita komentari dulu faktanya, komentar kita itu apa, dan nanti komentar kita terkait fakta yang terjadi ini bisa dipanjangkan, bisa dijabarkan dalam bentuk tulisan secara terstruktur, gimana secara sistematis seperti itu. Nah, ini selanjutnya juga ada berita dari ini ya, sejumlah warga Palestina tewas diserang Israel saat menunggu bantuan. Jadi ketika kaum muslimin yang ada di Palestina ini sedang menunggu bantuan, justru diserang. Dan juga ini ya, berita 3 Maret AS kirim bantuan ya. Dan kemanusiaan ke Gaza lewat udara untuk pertama kalinya. Tapi secara fakta yang terjadi di mana itu di Gaza itu bantuan itu dijatuhkan di lautan. Lah otomatis kalau warga Palestina ingin mengambil sembako gambarannya itu, apakah harus mati dulu, harus berenang di lautan dulu? Belum tentu. Kalau iya lautannya itu nggak dalam, kalau dalam terus tenggelam. Jadi kan ini juga mempermainkan gambar apa yang dilakukan Amerika Serikat mengirim bantuan kemanusiaan latihan ini sebenarnya juga bentuk pelecehan gitu loh terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza gitu loh. Apa susahnya Amerika Serikat untuk membantu gitu ya? Sembakonya itu diserahkan langsung di darat, ngapain harus lewat udara gitu loh gambarannya. Padahal ya, yang di Gaza dikasih makanan, terus ya, yang di Israel, yang di daerah Israel itu dikasih senjata untuk membasmi atau untuk membunuh, membantai saudara kita di Palestina. Jadi ini cuma pencitraan aja ini apa yang dilakukan Amerika Serikat. Padahal dia itu adalah ibu, gambarannya. Ibu yang melahirkan Israel ya, entitas Yahudi jadi negara, namanya negara Israel, dan saya sebut negara ini stunting ya, mama bayi apa mama anak bayilah itu stunting nggak bisa berkembang tanpa bantuan dari ibunya ini, ya bapaknya Inggris, ibunya
Amerika, dan bidan yang membantu ya persalinan ini adalah PBB. Ini yang sempat disampaikan oleh Staf Valley kan sampai seperti itu. Jadi mereka berkomplot untuk mendirikan Israel di Palestina, dan Israel ini dijadikan alat untuk menggenosida kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi sungguh AS mengirimkan bantuan kemanusiaan ini cukup arah pelecehan sebenarnya, apalagi mengirimkannya di jatuhnya sembakonya itu di lautan. Terus siapa yang mau makan kalau di lautan, sebenarnya seperti itu. Nah, ini bisa, berita-berita ini bisa kita pilih dan bisa kita kritisi angle-nya seperti apa. Terus ini WHO prihatin atas serangan bom Israel ke tenda pengungsi di Rafah. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kalau sekelas WHO cuma prihatin doang tuh nggak bisa gitu. Seharusnya mereka tuh punya effort lebih untuk membela kaum apa itu kaum muslimin yang ada di Palestina karena sudah tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Yang dibom, yang dibantai itu nggak cuma milisinya saja, milisi yang ada di Palestina bukan, tapi juga masjidnya, rumah sakitnya, sekolahnya. Bahkan menterinya mengatakan nggak membuka sekolahan karena apa itu murid-muridnya banyak yang meninggal, banyak yang mati, gedungnya juga hancur. Bahkan mereka juga menyerang kamp-kamp pengungsian, bahkan mereka juga menyerang rumah sakit punyanya orang Indonesia yang didirikan di Gaza. Ini kan luar biasa brutal dan biadabnya, terus cuma dihadapi dengan prihatin, dihadapi dengan penguasa-penguasa cuma mengecam, bahkan untuk mengecam kebiadaban Israel saja banyak penguasa-penguasa negeri Muslim yang tidak berani, gambarnya seperti itu, cuma mengecam-mengecam saja. Tapi milisinya, mobilisasi militer itu tidak dikeluarkan. Padahal itu kalau andai saja ya, andai saja cukup militernya Mesir saja itu diturunkan, itu bisa sebenarnya untuk membebaskan Palestina. Apalagi apa Mesir, Arab, Jazirah Arab itu bersatu untuk membebaskan Palestina itu sangat mudah sekali sebenarnya. Baru punyanya militernya Mesir saja itu sebenarnya udah bisa, apalagi kalau dibantu dengan Turki. Tapi yang terjadi, negeri-negeri kaum muslimin itu bukannya membantu untuk membebaskan Palestina, justru malah membantu entitas Yahudi untuk semakin mengeliminasi dan mengalienisasi kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, ini ya. Ada seorang yatim piatu yang mengatakan, Faisal Al-Kholdi ini mengatakan, mereka menembak ibuku yang tengah mengandung 7 bulan di hadapanku. Bayangkan, anak sekecil ini, seimut ini melihat ya, harus melihat kebiadaban entitas apa Yahudi. Mereka tuh menembak wanita, menembak nenek, menembak anak kecil, bahkan ibunya itu sedang mengandung pun ditembak. Itu kan sudah nggak punya hati mereka itu. Bahkan mereka tuh mungkin lebih buas daripada ular, lebih buas daripada singa, lebih buas daripada harimau. Lebih buas gambarannya seperti itu, daripada buaya, lebih biadab gambarannya. Sampai ada orang hamil saja ditembak di hadapan anaknya, gambarnya seperti itu. Apa padahal sekarang kalau dipikir kira-kira seorang ibu hamil mengandung 7 bulan dia itu mau melakukan apa gitu loh. Apakah seorang ibu hamil itu bisa mengebom Israel atau melakukan tindakan penyerangan terhadap Israel? Apa gitu loh. Kan itu jelas-jelas perempuan yang seharusnya dilindungi. Dan itu juga apa yang dilakukan Israel juga sebenarnya sudah melanggar hukum internasional. Tapi ternyata dunia juga diam gitu. Yang katanya itu adalah polisi perdamaian dunia, ya PBB, itu justru malah menjadi sumber malapetaka yang ada di Palestina. PBB itu sumber malapetaka karena dialah yang memberikan itu legitimasi negara Israel, stunting Israel itu dia, gambarnya seperti itu. Nah, ini bisa fakta-fakta yang saya sampaikan tadi ini bisa dipilih salah satu dan dijadikan angle untuk menulis. Jangan semuanya, nanti kalau semuanya bisa sih dijadikan semuanya, tapi harus ada subbab-subbabnya. Kalau langsung satu tulisan itu banyak sekali yang dikritisi, itu akan terkesan ambiar. Tapi lebih baik kalau mau menulis itu fokus saja. Mungkin contoh fokus tentang WHO, sikap WHO nanti dikaitkan dengan sikap PBB secara keseluruhan. Terus mungkin kasus menembak ibunya yang sedang mengandung itu bisa di ditulis dari dalam satu angle, gambarnya seperti itu.
Nah, selanjutnya mari kita menulis langsung, kita eksekusi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan berbagai fakta, kita langsung saja eksekusi, langsung kita menulis lah. Terus yang pertama ya, setelah ini langsung ke teknis ya teman-teman. Tentukan berita apa saja gitu, apa saja yang ingin dikritisi. Memastikan berita yang akan dikritik dan dikritisi itu bukan hoak, memastikan laman websitenya itu juga terpercaya dan memahami 5W 1H yang ada di dalam berita. Jadi what, why, who, when, where, how-nya, dan ada di berita itu kita pegang dulu. Ini beritanya itu kapan, siapa, apa, tentang apa, bagaimana, mengapa. Kita harus tahu dulu. Kita teliti dulu beritanya. Terus kalau kalau perlu kita cari, kalau ini mungkin kita baca dari CNN Indonesia gitu ya. Kita baca yang dari versinya republika.co.id terkait berita ini. Kita bisa membaca di CNBC Indonesia atau kita bisa membaca di Al Jazeera ataupun di BBC ataupun di semua laman website kita teliti mana yang fakta, mana yang cuma pendapat atau framing medianya itu kita lihat. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh yang terjadi seperti ini ternyata yang terjadi di Palestina seperti ini ada apa kaum muslimin yang menunggu bantuan justru diserang gambarnya oleh Israel. Ini faktanya seperti itu, walaupun itu Israel tuh sempat membantah enggak, mereka itu mati itu karena terjadi apa rebutan rebutan bantuan dan terjadi saling injak menginjak, akhirnya mereka banyak yang gugur dan sebagainya, itu alasannya Israel. Padahal lihat faktanya seperti apa, faktanya memang diserang. Gambarnya seperti itu. Kita harus tahu maksudnya 5W 1H yang ada di dalam berita itu kita harus memahami. Yang selanjutnya juga tentukan angle yang akan dikritisi atau akan ditulis. Banyak masalah dan berita soal Palestina. Kira-kira angle apa yang akan diberikan persatuan umat? Pentingnya persatuan umat. Terus itu juga bisa jadi satu angle. Mereka itu butuh bantuan militer, tidak hanya sekedar eh, apa itu makanan ataupun uang. Mereka butuh bantuan militer yang bisa menjaga keamanan mereka. Ini juga bisa jadi satu angle. Terus banyak ya gambarnya, banyak tergantung fakta. Kalau kemanusiaan, persatuan umat, gitu, opini sesat soal Palestina, dan kita juga bisa mengkritisi bagaimana sikap penguasa-penguasa Muslim yang ada di sekitar Palestina. Dan semuanya itu bisa. Jadi banyak sekali aspek yang bisa kita kritisi dan kita pilih aja satu angle-nya dulu. Habis itu kita buat tulisan terkait angle yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya buatlah outline atau kerangka tulisan. Outline atau kerangka tulisan ini terdiri dari fakta, analisis, dan solusi. Nah, ini jelas ya, faktanya seperti apa, terus analisisnya itu seperti apa, kok bisa itu terjadi, dampaknya itu seperti apa, dan bagaimana gitu solusi Islam, bagaimana sudut pandang Islam ini juga perlu kita sampaikan. Ini intinya tulisan opini ya, tiga ini, fase ini, fakta, analisis, solusi, tergantung kita mau ditaruh di mana, bisa seperti itu. Hanya saja ketika kita mengawali tulisan nggak langsung fakta dulu ya nggak apa-apa, langsung apa pakai dulu opini kita, pakai bridging dulu, jadi biar nggak langsung bahas faktanya, nggak balik kita kasih satu paragraf yang itu isinya adalah eh, menggiring pembaca itu untuk masuk ke tulisan kita. Segera disusun analisis terkait fakta yang dipilih, terus giring ke solusi Islam. Ya solusinya jelas Islam, nggak mungkin kita memberikan solusi-solusi sekuler, kita ada seorang Muslim. Nah, selanjutnya tulislah sampai tuntas dan fokus ya. Tumpahkan apa yang ada di benakmu dan tulis saja semuanya sampai selesai. Fokus pada angle yang dipilih, jangan melebar kemana-mana. Dan kalau bisa diupayakan jangan berhenti di tengah jalan. Karena bisa nulis, kalau berhenti di tengah jalan, habis itu mau melanjutkan lagi tuh lupa. Aduh, habis ini aku tuh mau nulisnya, mau saya arahkan kemana, lupa. Nah, ini butuh effort lagi untuk fokus lagi, untuk konsentrasi lagi ketika kita sudah terhenti, sudah kehilangan fokus. Makanya kalau nulis tuh upayakan selesai, gambar sampai selesai. Karena kalau udah terhenti itu ambiar gambarannya, perlu memfokuskan lagi. Selanjutnya, baca kembali tulisan dan lakukan self-editing. Baca kembali dan lakukan self-editing dan mengedit tulisan kita sendiri. Hal ini berfungsi untuk menemukan kata-kata yang tipu atau ada alur yang melompat. Ini bisa kita perbaiki dan meminimalisir kekeliruan penulisan apa yang kita tulis. Selanjutnya,
kita perlu juga mewaspadai jerat hukum ya gambarannya. Tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh mengumpat. Jadi ketika kita menulis, kita tetap harus adabnya itu harus dijaga. Juga fokus terhadap pemungkaran apa yang dikritik dan sikap apa yang keliru, bukan pada fisik personal. Jangan sampai kita itu eh, kalau saya lihat ya ada konten kreator sampai berani dia itu menghina fisik. Nah, itu ya banyak lah sampai mengatakan seperti babi, seperti apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Kecuali kalau memang Yahudi itu sudah di apa dibilang, yang bilang bukan kita, tapi memang Al-Quran dan As-Sunnah, bangsa keras, bangsa babi itu yang bilang bukan saya. Ya memang dalam hadis dikatakan seperti itu, saking biadabnya mereka. Jadi mereka itu dari zaman dahulu itu sudah itu memiliki gitu ya, track record yang sangat buruk ya, orang-orang Yahudi itu pembunuh para nabi dan selalu ingkar dan sebagainya. Kesombongannya itu luar biasa. Jadi mereka itu nggak nggak berilmu, tapi sombong luar biasa, sehingga kebenaran seringan apapun, kebenaran sesepele apapun tuh dimentahkan dan ditolak oleh kaum Yahudi. Seperti itu. Nah, waspada UITE ataupun perangkat hukum yang berpotensi mengkriminalisasi, seperti itu. Jadi tetap ya koridornya jangan sampai menghina, melecehkan, itu lebih aman ya, kita fokus aja. Maksudnya fokus aja pada kebijakan yang keliru. Contohnya, seharusnya pemerintahan Indonesia tidak hanya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel, tapi harus kepeduliannya lebih dari itu. Lebihnya itu apa ya, diwujudkan dengan tindakan gitu, mengirimkan militernya itu bukan untuk bersih-bersih ya di Palestina. Militer di Indonesia dikirim ke Palestina itu apa, bersih-bersih gitu ya. Mereka enggak, bukan bersih-bersih, tapi membersihkan entitas Yahudi dari Palestina, bukan membersihkan sampah, yang mana seperti itu. Kan ada kisah mereka dikirim ke sana, ngapain, cuma bersih-bersih, menertibkan, tapi enggak jelas, enggak ada sumbangsihnya untuk apa nasib kaum muslimin di Palestina itu kurang gitu sumbangsihnya. Nah, selanjutnya alat, kita punya alat kelengkapan untuk menulis. Pertama, kalau menulis jangan lupa ditulis nama. Nama kita tulis itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah, karya yang sudah kita buat. Jangan sampai kita bikin karya, habis itu kita tinggal. Kita pakai nama anonim, terus kita tinggal. Nanti ketika karya itu bermasalah, kita nggak mau disalahkan. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita menulis, memilih untuk menjadi content creator, menjadi penulis ya, atau yang ngomong, kita harus siap bertanggung jawab tentang apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tulis, harus mau mempertanggungjawabkannya. Makanya ketika mau menulis, mau ngomong, mau bikin konten, hati-hati, difikirkan, jangan asal jeplak, gambarnya seperti itu. Fakta beritanya itu harus diperhatikan. Dulu ada kasus ya, kasusnya itu masih wacana pemerintah kan menaikkan BPJS, tapi kritiknya itu sudah seolah-olah pemerintah itu sudah menaikkan. Nah, ini juga keliru. Gambarnya seperti itu. Kita harus membedakan mana yang masih wacana dan mana yang sudah keputusan, yang sudah diketok palu. Jadi ketika mengkritisi sesuatu itu itu fair, gambarnya itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu hati-hati, perlu hati-hati. Hari ini masih wacana, besok sudah diketok palu. Hari ini masih wacana, ternyata gagal, nggak jadi dinaikkan. Karena netizennya berisik, gambarnya seperti itu. Itu juga pernah, makanya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Kita sangat perlu mengerti ini fakta, ini hoax itu perlu. Yang kedua adalah tadi yang nulis nama itu apa apa pengenalan itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Yang kedua adalah menguasai PUMB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang sekarang itu jadi EYD 5, dan sering-seringlah buka KBBI. Jadi penulisan yang benar. Mengerti penggunaan ini ya, mengerti penggunaan tanda baca sebagainya juga itu mendukung penulisan kita. Nah, ini selanjutnya ini contoh ya. Contoh tulisan saya yang kemarin tayang di Media Umat tabloid. Nah, ini juga pas ya, pas memang saya nulisnya tentang Palestina. Ini seperti ini. Entitas Yahudi yang melahirkan negara stunting di atas daerah kaum muslimin makin brutal dan biadab. Hal ini ditunjukkan dari beberapa fakta yang didapatkan menjelang Ramadan. Ini pertama,
pasukan entitas Yahudi menembak orang-orang Palestina yang menunggu bantuan di Gaza. Ini ada tiga fakta yang saya paparkan di sini langsung saja ya. Selanjutnya, mengapa setiap Ramadan Zionis Yahudi itu senantiasa melakukan penyerangan terhadap Muslim Palestina? Ini ada analisnya. Ini saya kalau nulis sukanya seperti ini. Mengapa? Berikut catatan pembahasannya. Pertama, keinginan untuk genosida kaum muslimin. Kedua, bentuk kepengecutan dan sifat pecundang. Yang ketiga, kedengkian kaum kafir harbi fi'lan. Terus selanjutnya, keempat, perlindungan ideologi kapitalisme sekuler terhadap entitas Yahudi itu sendiri. Kelima, Zionis Yahudi itu berani melakukan penjajahan ini karena tidak memiliki junah, tidak memiliki khilafah. Dan dua paragraf terakhir itu bahas apa terkait memang ketika khilafah Islam berdiri, tentunya umat Islam di bawah komando khilafah bersatu dan mampu menolong Palestina. Nah, ini. Dan ini gambarannya cuma sedikit sentuhan solusi mengajak ke arah Islam. Jadi sebenarnya nulis kalau yang paling mudah pakai poin-poin pertama, kedua, ketiga, keempat gitu lebih mudah. Tapi langsung saja fakta, terus kita kasih analisisnya. Analisisnya gitu kita pakai pertama, kedua, ketiga juga lebih mudah nanti masuk ke solusi. Ini lebih lebih sistematis ketika kita menulis ya teman-teman. Kalau kalau seambiar-ambiarnya kita menulis, selompat-lompatnya kita menulis, tapi kalau ada satu, dua, tiga, ada poin-poinnya itu lebih enak. Orang baca itu lebih enak terkait pendapat kita, terkait kebrutalan Yahudi itu seperti apa, itu lebih enak. Nah, ini bisa mungkin ya teman-teman bisa langsung praktek. Mungkin teman-teman kalau mau praktek, mau mengirimkan bisa, nanti bisa saya komentari, silahkan lewat Abah juga bisa. Nah, ini sudah ya, sudah sebagai penutup, menulislah ratakan kesombongan kapitalisme dengan opini Islam. Jadi jangan dibiarkan ya kapitalisme terus ya melakukan kebiadaban, kebrutalan terus dilakukan dan apa namanya kita ratakan kesombongan kapitalisme dengan terus menulis Islam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Abah. Mau silakan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ika. Eh, Luar biasa. Jadi materinya secara struktur sudah why, what, how. Nah, sudah menunjukkan bahwa belajarnya benar ya di AOD. Ya, Ini anak buahnya eh, Ustaz lebih baik. juga. Ya, ya, ya. Nah, eh, nanti boleh materinya boleh di-share ke grup AOD, ya, PDF-nya ya, menunjukkan Ya, bahwa ada perkembangan gitu ya. Ya, oke. ya, ya. Teman-teman sekalian, eh, tadi pemaparan dari Mbak Ika terkait sama, jadi kalau secara struktur kan tadi sudah disampaikan bahwa kenapa sih kita itu harus nulis tentang Palestina dan kenapa harus tulisan gitu kan. Padahal kan bisa bisa jadi ada yang tidak harus lewat tulisan gitu. Tapi disampaikan tadi alasannya kenapa harus tulisan. Nah, kemudian berbicara tentang yang terakhir-terakhir ya, bagian yang terakhir itu gimana caranya untuk nulis gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan, nanti teman-teman eh, kalau mau materinya nanti bisa dikirim ya, Mbak Ika ya, materinya. Siap-siap Kemudian nanti saya. ya, mm, eh, selanjutnya teman-teman, eh, jadi ini forum tanya jawab. Selanjutnya kalau ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan masih ada waktu ya, beberapa menit ke depan. Silakan boleh chat, boleh juga raise hand, menanyakan tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Ika. Ada nggak, teman-teman? Ada pertanyaan di chat nggak? Kita lihat. Oh, terima kasih. Oh, pamit. Izin pamit dulu. Sudah malam kali di sana ya. Oh, di Wonogiri. Ya. Oke, baik. Yang lainnya ada nggak dari yang hadir? Surah Bil sama Fat.
Kalau tidak ada berarti saya yang nanya nanti. Harus siap ditanya Yang ya. Oke. Ada nggak? Ayo teman-teman. Kalau tidak ada, apa namanya, tetap komen ya, tetap komen di kolom chat. Ya, misalnya cukup, ya, atau terima kasih atau apa. Oke. Eh, saya ingin konfirmasi beberapa hal ya ke Mbak Ika terkait sama menulis dan apa menulis tentang Palestine gitu ya. Jadi kalau tulisan tentang Palestine itu eh, di sosial media ya di mana-mana banyak lah gitu ya. Kemarin juga sudah disebut juga disinggung terkait sama berita gitu ya, maksudnya dikaitkan dengan berita bahwa media sekarang ini tidak pro ya dengan Islam ya. Maka eh, sepenting apa sih kalau kita itu harus menghadirkan media yang pro dengan Islam dan eh, kalau itu harus ada media itu ya itu nanti ngefek atau tidak gitu gitu Mbak Ika gimana. Iya, jadi kalau kita membahas terkait sepenting apa menghadirkan media itu sangat penting sekali karena gambarannya apa yang kita lakukan ini adalah sebagai penyeimbang, gambaran penyeimbang opini sesat yang ada di tengah-tengah umat, gambarannya seperti itu. Walaupun kalau ditanya bagaimana soal apa itu dana dan sebagainya itu maksudnya itu memang itu maksudnya kalah gitu kalau ditanya Hmm, bagaimana sponsornya dan sebagainya itu kalah bahkan ya. kalau membahas terkait CEO-nya media itu kan Barat itu bisa beli dengan Hmm, sangat mudah sekali jadi ketika diserb Palestina itu yang muncul itu adalah fitnahan-fitnahan yang Palestina itu muncul paling atas sendiri seperti itu. Tetapi jangan, maksudnya seperti itu tetap tidak bisa membuat kita ya udahlah kita nggak usah dakwah lewat media gambarannya. Terus karena media sekarang udah dikuasai asing semua, nggak seperti itu. Justru dengan seperti itu ya harusnya banyak ya muncul media-media dakwah yang di situ tuh memberitakan tentang atau menyemarakkan opini Islam seperti itu. Ini penting sekali. Jadi untuk gambarannya tidak hanya melawan arus, tapi juga membuat arus baru, yaitu arus Islam. Seperti itu. Bahkan ya, media yang dakwah sekecil itu gitu ya, yang maksudnya itu modalnya itu nggak sebesar Republika, nggak sebesar apa namanya CNN Indonesia itu aja sampai bisa di band gambarannya sama Kominfo hmm, gambarnya gitu Ustaz maksudnya padahal kan gambarannya loh padahal mereka itu udah punya media mereka itu yang menguasai media tapi kenapa ada media kecil yang itu konsisten menyuarakan Islam itu justru di ban dengan alasan karena mengandung sara dan sebagainya sara yang mana isinya itu semuanya itu adalah dakwah Islam dan dakwah Islamnya itu secara intelektual, secara mabdai, secara ideologis. Kenapa harus di-banned? Apa yang ditakuti? Itu saja sudah membuat mereka ketakutan gitu loh. Padahal mereka itu yang menguasai media. Mereka punya kekuasaan, tapi mereka takut. Mereka tetap gambarannya menghabisi media-media dakwah kecil itu. Bahkan itu kalau dalam bentuk website, akun-akun hmm, influencer yang berdakwah kok apa itu juga di banned. Jadi saya juga merasakan bagaimana akun di banned, terus websitenya juga apa itu di, apa di ban sama Kominfo. Jadi kalau dibuka itu misalnya dibuka pakai VPN, nggak bisa kalau dibuka hmm, dengan internetnya Indonesia karena ya itu gambarannya seperti itu. Karena menyuarakan dakwah Islam padahal apa yang harus didakuti oleh dakwah Islam gambarnya seperti itu jadi hadirnya media-media dakwah itu sangat sangat penting sekali gambarannya eh, contoh itu yang pertama untuk menguatkan syiar Islam atau untuk membesarkan opini Islam itu harus perlu dibantu oleh media dakwah gambaran laman berita laman dakwah. Terus juga untuk membranding, menguatkan personal branding para pengemban dakwah. Itu hmm. juga
perlu gitu loh adanya media dakwah gitu. Kalau kalau saya gitu menjadi narasumbernya republika.co.id ataupun CNN Indonesia itu wah, sangat sulit sekali gambarannya. Tapi kalau Hmm. Abu Janda gitu, padahal kapabilitas dia itu apa gitu, itu bolak-balik seliweran gitu ya masuk ke media mainstream. Padahal secara kualitas itu apa yang mereka sampaikan? Yang disampaikan tidak lebih dari menjelek-jelekan Islam, tapi itu malah di brand gambarnya di media sekuler hari ini. Terus siapa yang nge-branding ustadz-ustadz ulama-ulama solih yang menyampaikan dakwah Islam? Siapa yang menjadikan perkataannya itu prasasti kalau bukan media dakwah Islam itu sendiri? Gambarnya seperti itu. Kan Hmm. kan beda Ustaz ketika apa yang disampaikan oleh ulama atau sebuah acara terus itu dibuat berita itu kan beda, dan ketika Hmm. jadi berita insya Allah ini akan menjadi prasasti sejarah ya untuk masa depan, gambarannya kan seperti itu harapannya. Gambarannya Ya. itu akan menjadi prasasti yang bisa menjadi mengukir sejarah ke depan. Jadi walaupun CNN Indonesia itu tetap ya tayangannya juga jadi sejarah juga, tetapi yang kita lakukan juga harapannya itu juga bisa menjadi sejarah apa itu membuka gambarannya ya ruang saksi, gambaran saksi kebenaran apa yang disampaikan itu tersimpan di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, Cip. Jadi memang keberadaan media yang kita bikin sendiri itu menjadi penting ya, karena memang media mainstream atau media saat ini itu tidak pro Islam tadi. Itu satu Betul. sisi yang kedua adalah bahwa eh, itu ya meskipun kecil kita tetap harus membuat arus gitu ya. Kita harus membuat arus yang bisa jadi arus itu saat ini mungkin tidak diperhitungkan. Tapi ternyata meskipun kecil gitu ya, meskipun kecil, tapi yang namanya berkuasa saat ini adalah ke kezoliman ya, akhirnya kemudian kita didolimi gitu. Jadi media-media kita di bredel gitu ya, di banned gitu kan, diblokir kayak gitu. Nah, yang penting juga tadi sudah disampaikan bahwa eh, kalaupun misalnya kalaupun misalnya kita di banned, di bredel, diblokir, tapi kita pernah membuat catatan ya. Jadi kalau kita punya akun sosial media, nulisnya di sosial media ya, di akun kita, atau kemudian kita punya website kayak Mbak Ika, eh, kita punya legacy, gitu kan? Punya legacy bahwa kita itu pernah menulis untuk Palestina, gitu. Nah, jadi bahwa kita itu tidak diam, ya tidak diam terhadap apa yang terjadi di Palestina. Betul, Kalau betul. kita diam saja, nah ini salah satunya kan kenapa kemudian pesantren virtual ini kan ada ya dengan tema Palestine. Itu salah satunya adalah itu bahwa kayaknya kalau ngobrolin cuman perkara apa namanya itu senang-senang gitu atau masalah galau gitu ya. Nah ini kurang kurang gitu ya. Maka harus ada pembicaraan tentang Palestine. Nah, jadi saya eh, apa harus punya argumen nanti ketika bertemu dengan Allah bahwa saya tidak diam, saya ngajak Mbak Ika, saya ngajak teman-teman Gen Z sama Gen milenial untuk peduli terhadap eh, saudara-saudara kita yang ada di Palestine. Gitu. Oke, ya. Jadi maka kemudian acara ini ada, ya atau pesantren virtual ini ada, dan kita berharap bahwa nanti eh, ya apa universe juga tetap ada, ya dengan apa namanya format-format acara yang lain, ya Iya, atau pembicaraan yang selain yang saya bicarakan. Jadi ya kalau di sosial betul. media saya kan bicaranya tentang pranikah, pranikah, pranikah gitu kan. Nah, sebenarnya saya tidak berbicara hanya itu saja. Hanya saja itu mungkin porsinya lebih banyak. Iya, Nah, Ibu, betul, betul. Jadi mungkin bisa kalau sekarang Palestina, mungkin besok-besok itu bagaimana soal generasi hari ini, atau mungkin juga mau ya, bahas
nikah juga tidak mengapa. Karena memang sekarang Hmm. kan juga apa namanya apa pernikahan tuh nggak seperti dulu saat. Maksudnya sekarang Hmm, undangan udah juga undangan virtual seperti itu. iya, Juga betul. semua media juga sekarang itu banyak sekali itu perkembangan hari ini tuh. Ya, ya, ya. Ya, oke. Jadi itu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya eh, acara ini kemudian nanti apa ya dengan izin Allah kemudian berlanjut nanti saya berharap teman-teman sekalian ikut. Jadi kan rekaman ini sengaja kemudian saya sebar, jadi tidak saya private. Rekamannya saya upload di YouTube saya, ya YouTube pribadi saya. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa ikut nonton dan teman-teman yang lain juga bisa ikut menyebarkan. Apa sih yang dibahas di pesantren virtual apa selama di bulan Ramadan kayak gitu. Nah, nanti eh, diupdate terus sama admin terkait dengan uploadan itu, ya. Oke, jadi mungkin itu cukup Mbak Ika pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi tamu Abah ya. Supaya semoga ya, semoga tidak kapok menjadi tamu Abah. Insya Eh, Allah tidak, insya Allah. ya, Malah senang oke, bisa berbagi. Insya Allah. Insya Allah. Oke, nanti semoga ada rekomendasi-rekomendasi yang lain. Salah satu rekomendasi dari Mbak Ika adalah eh, siapa Mbak Ranti gitu ya. Nah, nanti mungkin ada rekomendasi dari Gen Z yang lain, yang juga influencer, yang juga punya kapabilitas ya, eh, punya dalam tanda kutip punya masa ya, agar opini tentang Islam ya, eh, tentang perjuangan ya, itu tidak berhenti kita. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Eh, kita cukupkan ya pertemuan malam hari ini. Saya sebagai host di pesantren virtual Abah, mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya di next day ya. Kita akan bertemu dengan narasumber yang lain. Oke? Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Ika. Kita tutup ya. Jazakumullahu khairan katsira. Sama-sama, Afwan.